سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang terhormat kepada Bapak Muzaim Anhum selaku penulis buku kritik historis atas Al-Quran, dan yang kami hormati yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Nur MA selaku pembanding di acara bedah buku kali ini. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa tercurah bahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di sini saya Intan Sri Amanda selaku moderator akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi oleh penulis dan juga pembanding, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi ta'ala li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh penulis kita yaitu Bapak Muzaim Anhum. Beliau ini merupakan alumni UKPK dan beliau menempuh sarjana strata 1 yaitu di STAI Jember dulu, dan beliau lulus dengan meraih predikat cum laude wisudawan terbaik. Dan untuk S2-nya beliau menempuhnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dia juga meraih predikat cum laude di S2-nya. Tepuk tangan sekali lagi. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, beliau merupakan penulis bestseller Ilmu Tajwid American versus British. Jadi langsung saja kepada Bapak Muzaim Anhum selaku penulis untuk memaparkan materinya. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang saya hormati kepada senior saya, Mas Kiai Ahmad Nur, ini senior saya yang mengkader saya konteks pemikiran selama di KPK. Saya sangat terima kasih kepada beliau yang sudah membersamai kita bersama, terutama dalam kesempatan kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada moderator dan teman-teman rekan-rekan semuanya yang ada di KPK. Biasanya salam apa ini? Salam intelektual? Salam dialektika? Ini saya lama nggak mengucapkan itu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini sharing santai saja ya. Karena kajiannya juga kajian agak sedikit berat gitu. Nah, buku yang kita akan diskusikan ini terkait dengan metodologi Bible dalam studi Al-Quran, atau yang lebih spesifik dikenal dengan kritik historis atas Al-Quran. Nah, kenapa harus kritik historis terhadap Al-Quran? Itu suatu pertanyaan. Tetapi genetic question, ada pertanyaan yang cukup fundamental yang perlu kita pahami, perlu kita jawab. Yang pertama, apa yang membuat kita atau Anda yakin bahwa kitab suci adalah firman Tuhan? Kalau saya bertanya kepada teman-teman, apa yang membuat teman-teman yakin
bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Ada nggak yang bisa menjawab? Jika selama ini kalian yakin secara taken for granted, menerima apa adanya bahwa itu adalah firman Tuhan, atau keyakinan kalian itu dibuktikan secara fakta historis? Kenapa kalian yakin? Pertanyaan dasarnya adalah kenapa teman-teman yakin bahwa Al-Quran firman Tuhan? Ya, siapa yang dari teman-teman saya yang mau berkomentar? Apa yang penting berkomentar saja. Menjawab? Ya. Apa saya yakin karena Al-Quran itu langsung firman Tuhan, artinya sudah berabad-abad dan dibuktikan secara otentik dalam sains yang berkembang sekarang, dan itu sama, artinya memang benar-benar itu diajarkan di masa depan. Bukti historisnya ada nggak? Kita bisa menemukan bukti historis enggak? Itu yang menjadi problem dasar dari pendekatan kritik historis terhadap kitab Bible itu. Ya. Jadi ketika seorang pakar sejarah sekuler itu mempertanyakan, betul nggak Bible itu otentik? Betul nggak Bible itu siapa yang mengarang? Musa? Apakah Musa yang mengarang? Ataukah ada problem autor yang lain yang juga melakukan pengarang di situ? Maka teman-teman kalau menemukan Bible, problem otentitas Bible, yang bermasalah satu ada yang problem autor, yang kedua problem otentitas teks. Nah, makanya dalam dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas kenapa harus ada kritik historis terhadap Bible, lalu kemudian diadopsi, diaplikasikan dalam sejarah Al-Quran. Gitu. Jadi yang dicari adalah bukti historis. Ketika tidak bisa menemukan bukti historis, maka mereka mulai berasumsi, membangun sebuah asumsi, gitu ya. Nah, itulah yang membedakan antara kita dengan pakar sejarah barat. Kalau kita pendekatan tauhid, pokoknya kita menerima taken for granted bahwa itu adalah firman Tuhan, begitu ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuktikan secara faktual. Gitu. Jadi seperti itu. Ini yang pertama. Pendekatan kritik historis adalah pendekatan atas dirinya sendiri. Ia adalah disiplin yang senantiasa mempertanyakan hakikat dirinya, asumsi-asumsinya, dan juga metode-metode penyelidikan. Ini yang disampaikan oleh John Rogerson. Pernyataan J.C. Normally when one begin any research into the Quran, the first question which should be asked is how we know that it's what is claimed to be and the final work of God. Jadi dia tidak bisa menerima apa adanya bahwa itu adalah firman Tuhan. Harus ada penelitian lebih lanjut. Harus ada pembuktian bahwa itu adalah firman Tuhan. Begitu. Maka para orientalis jarang untuk bisa menerima bahwa itu adalah firman Tuhan. Karena kenapa? Tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ya, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Maka kesimpulan akhirnya adalah mereka mengatakan bahwa the Quran is the word of Muhammad. Perkataan Muhammad. Kenapa? Karena disampaikan oleh Muhammad. Jadi mereka tidak bisa itu membaca secara metafisik bahwa malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada dia, cukup kepada bahwa yang tampak yang dia sampaikan. Jadi dari Nabi Muhammad kepada umatnya gitu. Lalu diperkuat lagi kata J.C. di sini bahwa the secular historian cannot simply accept
the position assigned by the later tradition that is all came about divine revelation. Ya. Jadi seorang sejarawan sekuler itu tidak bisa menerima itu sebagai firman Tuhan. Katanya tidak bisa menerima itu secara taken for granted. Mereka akan melakukan penyelidikan untuk bisa membuktikan bahwa itu memang betul-betul. Tetapi dia berkesimpulan bahwa dan itu tidak bisa dibuktikan, katanya. Ya, tidak bisa dibuktikan. Nah itu pandangan J. Smith, seorang pakar biblical criticism, ya, yang mengkritik Al-Quran. Nah, kritik historis ini teman-teman sekalian ada varian-variannya. Jadi kritik historis itu ada varian-varian. Yang pertama yaitu kritik teks. Yang kedua kritik filologi. Yang ketiga kritik sastra. Yang keempat form criticism, yaitu kritik bentuk dan kritik redaksi. Ya, ada kritik redaksi. Nah, teman-teman yang sudah buka bukunya nanti bisa dianalisis, dibaca. Apa itu kritik teks? Kritik teks yaitu mengkaji segala aspek mengenai teks. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menetapkan akurasi sebuah teks. Jadi untuk menyelidiki keakurasian sebuah teks. Apakah teks itu betul-betul fit, memang betul-betul asli atau sudah tidak asli begitu? Atau sudah mengalami reduksi-reduksi di situ? Ya. Nah itu. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu kajian filologi. Ya. Kajian filologi ini sangat penting untuk menentukan makna, ya, untuk menentukan makna yang diinginkan oleh pengarang. Nah ini ada Ustadz Dardum, ya nanti pembedah Ustadz Dardum ini saya sekedar mengawali saja. Nah, yang ketiga kritik sastra, teman-teman. Jadi kritik sastra ini salah satunya yaitu merujuk kepada pendekatan khusus ketika mengkaji sebuah teks Bible yang disebut dengan studi sumber, begitu. Ya. Adapun yang keempat yaitu kritik bentuk. Jadi ini lebih kepada bentuk dasar teks Bible itu sendiri. Nah, kenapa harus ada kritik historis terhadap Alkitab, terhadap Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya. Jadi kehadiran pendekatan kritik historis ini tidak terlepas dari adanya problem otentisitas Bible, ya, baik Old Testament maupun New Testament, ya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Richard Elliot Friedman mengatakan, ya, dalam sebuah bukunya Who the Bible. Siapa yang menulis Bible itu? Dia mengatakan it is a strange fact that we have never known with certainty who produced the book that has played a central role in our civilization. Jadi ada sesuatu yang aneh, fakta yang aneh, katanya Friedman, yang belum pernah kita menyaksikan, belum pernah kita mengetahui secara pasti siapa yang menulis Bible itu. Misalnya Old Testament, ya, Perjanjian Lama. Problem utama yang disoroti di situ adalah problem of the author, problem pengarangan. Ya. Friedman mencontohkan misalnya the Book of Torah atau the Five Book of Moses. Ya. Diduga ditulis oleh Musa. Book of Lament ditulis oleh Nabi Jeremia dan Sabara Mazmur ditulis oleh King David. Jadi tidak cuma satu penulis ternyata. Jadi ada varian penulis di situ. Berbeda juga dengan New Testament yang lebih memfokuskan pada problem of redaction. Jadi problem redaksi. Nah di situ disampaikan, ya, oleh Bruce M. Metzger, seorang guru besar di Perjanjian Baru di Princeton Theology. Dia mengatakan bahwa ada sekitar 5.000 manuskrip teks Bible dalam bahasa Greek, ya, yang berbeda satu sama lain. Nah ini terkait dengan otentisitas. Lalu yang menarik kemudian adalah bagaimana ketika kritik historis ini diaplikasikan dalam studi Al-Quran. Nah ini
menggunakan pendekatan kritik historis ini adalah Abraham Geger. Ya. Jadi bukan Geger, tapi Abraham Geger. Itu seorang pastor sekaligus pendiri Yahudi liberal di Jerman. Ya, dia menuliskan sebuah disertasinya yang kemudian dijadikan buku. Ya, apa yang Muhammad telah pinjam dari Yahudi? Apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi? Judul bukunya. Di dalam ayat tersebut, Geger ya mencoba untuk membuktikan pengaruh atau doktrin-doktrin Yahudi terhadap Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Dengan kata lain bahwa Geger melihat bahwa ada sumber-sumber Al-Quran dapat dilacak atau berasal dari agama Yahudi, gitu ya. Sementara sumber-sumber Kristen itu tidak lebih dominan daripada sumber-sumber yang ada dalam Yahudi yang diadopsi oleh Muhammad itu sendiri. Gitu. Nah, di sini Geger mencoba untuk membuktikan itu. Ya. Dalam sebuah quote yang saya ambil dari Geger, tentunya tema dari risalah ini telah lama dikenal dan diketahui bahwa Muhammad dalam Al-Qur'annya banyak sekali mengambil dari Yahudi, meski untuk pengambilannya tersebut tidak banyak memiliki pijakan yang jelas atau dasar yang jelas. Nah, kutipan paragraf ini ya, kutipan dari quote yang saya ambil dari Abraham Geger ini menunjukkan bahwa Geger melalui investigasinya terhadap kosakata Al-Quran berkeyakinan bahwa Muhammad dalam Al-Quran banyak mengambil perbendaharaan Yahudi. Ya. Misalnya apa? Misalnya kata tabut, misalnya kata jannat adn, ya. Misalnya jahannam, misalnya rabbani, misalnya sabr dan lain sebagainya. Kata tabut misalnya, ya, kata tabut, ya. Menurut Geger, akhiran huruf itu dalam kata ini merupakan bukti bahwa itu bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan bahasa Ibrani yang asli berkenaan dengan ajaran Yahudi. Secara spekulatif, Geger menyatakan dalam hal ini tidak ada bahasa Arab murni. Nah, ini yang kemudian diperkuat oleh Christoph Rosenberg, ya. Christoph Rosenberg yang dia mengatakan dalam sebuah bukunya, ya, bahwa bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab itu bukan bahasa murni Al-Quran, tetapi bahasa yang murni adalah bahasa Siro-Aramaik, ya, bahasa tertua melebihi bahasa Arab, ya, yang umurnya lebih tua daripada bahasa Arab. Kemudian dia membangun sebuah asumsi. Maka dari itu, jika seorang mufassir menemukan kata-kata yang sulit dan tidak bisa menerjemahkan secara jelas, sudah barang tentu bahwa mereka harus merujuk kepada bahasa Siro-Aramaik. Gitu. Intinya bahwa bahasa Arab bukan bahasa asli Al-Quran. Walaupun di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Ya. Nah, kata jahannam misalnya yang bermakna neraka, seperti halnya dengan Taman Eden. Kata ini diklaim sebagai asli Yahudi, kata Abraham Geger. Kata jahannam mengacu pada lembah Hinnom, ya, yaitu suatu lembah yang penuh dengan penderitaan, karena menyimbolkan penderitaan. Kemudian penggunaan Hinnom berubah menjadi Yahinnom dalam kitab Talmud untuk menandakan neraka. Jadi ada beberapa istilah-istilah kunci, ya, yang digunakan oleh Abraham Geger untuk menunjukkan konteks keterpengaruhan Al-Quran dari Yahudi. Nah, dia menggunakan kritik filologi, ya, pendekatan filologi. Jadi pendekatan filologi itu lebih kepada penggunaan kosakata, ya, kosakata begitu. Nah, itu yang tadi bagian daripada payung kritik historis itu tadi, ya. Ada varian-varian pendekatan kritik historis itu tadi yang saya sampaikan. Nah, pendekatan kritik historis yang dilakukan oleh Abraham Geger ini dilanjutkan
sarjana modern, misalnya seperti John Wansbrough ya, yang isu kontroversialnya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak turun di Jazirah Arab, tetapi turun di Iran dalam konteks ekonomi, gitu, ya. Dan dalam kesimpulan akhirnya dia mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran itu bukan firman Tuhan, ya, tetapi itu perkataan Muhammad. Ya, itu kesimpulan yang radikal yang disampaikan oleh John Wansbrough. Lalu kemudian ada Gunter Lulling, dia punya buku yang namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran sebelum terbentuknya Al-Quran, ya. Al-Quran sebelum terbentuknya Al-Quran, mushaf yang ada kita sekarang ini. Jadi intinya di situ bahwa ada proses islamisasi yang dilakukan oleh Muhammad, begitu. Sama dengan sejarawan lain, ya, bahwa dia mengambil Nabi Muhammad itu mengambil doktrin-doktrin yang ada dalam Bible, himna-himna dalam Kristiani itu, ya. Jadi kalau orang Kristiani itu melantunkan lagu-lagu itu adalah himna. Jadi himna-himna itu kemudian diambil lalu kemudian diislamisasi, gitu, ya, dimasukkan di dalam Al-Quran. Ya, ada juga kisah yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini sekedar saya mengawali saja, nanti akan diteruskan oleh Bapak Dardum terkait dengan lebih spesifik kepada dua tokoh besar, ya, yaitu Theodor Noldeke dan Arthur Jeffrey. Karena dua pakar ini memiliki kesamaan, ya, walaupun Arthur Jeffrey sebenarnya meneruskan tradisi yang dilakukan oleh Theodor Noldeke dalam konteks rekonstruksi sejarah Al-Quran. Ya, saya kira itu dari saya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Muzayyin Anhum. Alhamdulillah kita dapat banyak informasi baru dari beliau. Untuk selanjutnya yakni pemaparan materi dari pembedah kita yaitu Bapak Abdullah Dardum. Beliau merupakan Dewan Konsultan KPK UIN Jember. Kepada Bapak Abdullah Dardum kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya hormati para narasumber, penulis buku Mas Muzayyin itu, sekaligus Mas Ahmad Nur yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita di kampus Jember ini. Yang saya hormati seluruh pengurus panitia yang Milad dan seluruh warga aktif KPK UIN Jember. Alhamdulillah senang rasanya hari ini saya bisa kembali hadir setelah juga ikut hadir di acara penting di gedung teater. Sebenarnya kehadiran saya ini hanya sebagai bantar saja yang mengganti yang tersebar di layar itu di pamflet. Sedianya adalah Dr. Safruddin awalnya. Kemudian setelah itu karena beliau sakit ada tidur dan dibadani diganti oleh Dr. Barmawi. Level pergantiannya ini kalau kata teman-teman yang belajar di Monaco ini badan kul. Artinya setara sudah sama-sama doktor. Yang digantikan Dr. Safruddin lalu yang menggantikan Dr. Barmawi. Ternyata Dr. Barmawi juga ada udur sakit. Kemudian akhirnya digantikan saya yang levelnya gradenya di bawahnya karena bukan dokter, maka badalnya ini badal golak. Salah sebenarnya. Cuma ya apalah daya karena saya hanya sekedar niat saya satu ini ikut meramaikan Yaumul Milad, sekaligus juga ketemu kangen dengan Mas Muzayyin, lama ketemu juga dengan guru saya, senior saya Mas Ahmad Nur, sehingga tadi ketika Mas Yudri menghubungi saya, dia sudah saya siap untuk ikut meramaikan. Oke, nah yang pertama saya mengucapkan selamat pada Mas Muzayyin atas terbitnya buku yang terbaru dari sekian banyak karya yang sudah diterbitkan. Mas Muzayyin ini termasuk
salah satu alumni KPK yang produktif dan ini bisa dijadikan sebagai sosok teladan ya, dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi teman-teman sekalian warga KPK, karena saya menyaksikan sendiri bukan dari orang lain bagaimana ketekunan Mas Muzayyin sehingga sampai pada titik saat ini. Ketika di pondok dulu beliau adik kelas saya di Nurul Jadid, saya masih ingat bagaimana ketika jam malam itu jam 9 bel berbunyi, ini masih mau mengajak saya untuk diskusi takrib Fathul Qorib di Serambi Masjid Nurul Jadid itu. Ini beliau padahal sudah jam tidur, tapi masih mau untuk belajar diskusi di luar jam pelajaran, jam pesantren, jam formal, jam resmi. Kemudian di sini juga misalnya ketika kuliah juga masuk di tafsir hadis, sama-sama di tafsir hadis pas di kelas saya juga menyaksikan bagaimana ketekunannya terutama di dalam mempelajari bahasa Inggris waktu itu ya. Saya masih ingat bagaimana beliau mencoba untuk melatih pronunciation-nya yang oleh sebagian orang mungkin waktu itu dianggap dijadikan bahan tertawaan ya, karena ketika kita mau melafadzkan bahasa Inggris kan memang harus bibirnya juga harus ya sama seperti kita melafadzkan ini aksara Arab itu hijaiyah. Tapi Mas Muzayyin tidak patah semangat sehingga akhirnya sekarang terbukti bagaimana hasil buah dari usahanya itu sudah melahirkan karya bestseller yang berjudul Ilmu Tajwid Bahasa Indonesia. Yang dulu ditawarkan itu maka sekarang dia mau tidak mau harus memberikan acungan jempol. Oke, saya kira ini pertama yang bisa saya gambarkan barangkali ada teman-teman yang belum kenal dengan Mas Muzayyin. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan buku yang tadi mungkin sudah dijelaskan meskipun secara singkat. Yang pertama bahwa sebenarnya kritik historis yang dilakukan oleh orang-orang orientalis bagaimana nama-nama yang disebutkan dan menjadi fokus bahasan dalam buku ini, misalnya Nordek, kemudian Arthur Jeffrey, kemudian dan tokoh-tokoh sebelumnya, ini sebenarnya berangkat dari fakta dan kegelisahan mereka bahwa ada persoalan, ada masalah di dalam kitab suci mereka. Tadi Mas Muzayyin menyampaikan mungkin dalam salah satu manuskrip baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, itu bahkan ada berbagai macam ratusan, bahkan di sebagian data disebutkan ada 5.000 versi. Ya, karena memang faktanya itu ditulis semuanya sepakat, sehingga mereka perlu melakukan uji validitas untuk menguji, untuk mengetahui apakah teks ini adalah asli atau tidak, atau teks manakah di antara sekian teks yang beredar yang ada waktu itu yang merupakan benar-benar otentik, sehingga dilakukanlah berbagai macam metode, ditempuhlah berbagai macam metode, diantaranya adalah metode kritik historis yang digunakan oleh Nordek dan Jeffrey. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk menemukan teks yang asli. Nah, akan tetapi pada perkembangan berikutnya akhirnya metode kritik historis ini kemudian dicoba untuk diterapkan dalam konteks studi Al-Quran, dan ini juga akhirnya diikuti oleh beberapa cendekiawan Muslim di tanah air. Nah, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa ini yang mungkin luput dari perhatian orang-orang orientalis, ini sependek pembacaan saya. Nah, saya membaca buku ini hanya semalam ya, panitia kemarin mengantarkan ke rumah di sore, kemudian malam saya coba baca ya dengan setebal seperti ini. Ini tentu mungkin tidak bisa maksimal untuk baca semua. Nah, yang berbeda ketika misalnya teori atau metode kritik historis ini diterapkan dalam Al-Quran, maka mereka melupakan bahwa Al-Quran tidak ada persoalan, tidak ada masalah dari segi otentisitas misalnya. Bukan hanya karena misalnya subjektivitas kita sebagai seorang muslim yang menganggap bahwa ya kita wajib beriman bahwa Al-Quran ini sudah pasti orisinil sesuai dengan janji Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Tapi lebih dari itu, lebih jauh dari itu, sebenarnya sudah ada banyak teori-teori yang sudah membantah penelitian-penelitian yang dimunculkan oleh Nordek dan Arthur Jeffrey ini. Misalnya Mustafa Al-Atomi, misalnya, kemudian Abdul Sabur Syakir dalam bukunya Tarikhul Quran, lalu Abu Syuhbah di dalam kitabnya Al-Madkhal ila Dirasatil Quranil Karim. Ini sudah sebenarnya secara umum sudah membantah menurut saya semua pemikiran yang dimunculkan oleh Nordek dan
contoh misalnya beberapa poin mungkin yang saya catat misalnya ya. Dan ini yang mungkin bisa menjadi masukan saya misalnya untuk Mas Muzayyin barangkali nanti, atau mungkin bisa dijelaskan juga di sisi berikutnya. Saya masih belum menemukan misalnya di buku ini sikap atau analisa kritis dari Mas Muzayyin selaku penulis misalnya. Jadi selain beliau hanya mendeskripsikan pemikirannya Noltek dan Arthur Jeffrey ya sesuai dengan yang ada di rumus masalahnya untuk mencari titik persamaan dan perbedaannya sudah ketemu. Kalau ada yang baca mungkin sudah bisa menemukan. Tapi di beberapa poin saya masih belum menemukan kira-kira bagaimana tanggapan Mas Muzayyin selaku penulis terhadap pemikiran-pemikiran tokoh. Misalnya dalam persoalan yang disinggung tadi tentang adanya istilah-istilah atau kata yang ada di dalam Al-Quran yang dianggap diadaptasi atau ditiru ya oleh Nabi Muhammad ini dari kitab suci Yahudi. Kata-kata seperti Jahannam, Tabut, Tauhid dan sebagainya misalnya, itu kan masih belum ada catatan tanggapan misalnya ketika misalnya di sini. Lalu misalnya ini termasuk analisis kritis gitu ya. Mestinya kan nanti memberikan catatan, terutama bagi pembaca awam, pembaca yang baru mengetahui tentang persoalan khusus kajian naskah teks Al-Quran ini berdasarkan pandangan orang-orang orientalis. Kemudian misalnya poin adanya beberapa 200 misalnya pemikiran Arthur Jeffrey, ada 250 kata dalam Al-Quran yang berasal dari kosakata asing. Sebutkan di buku ini misalnya di halaman 115. Nah, tapi saya masih belum menemukan tanggapan ini seperti apa. Padahal selama ini mungkin kalau kita belajar teori Al-Quran, persoalan tentang kosakata asing yang ada dalam Al-Quran ini sudah dibahas sejak ratusan tahun yang lalu. Suyuti itu di dalam Al-Iqan fi Ulumil Quran itu memang sudah membahas tentang bahwa biwayil lugatil Arab. Jadi sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yang berasal dari selain bahasa Arab. Itu dijelaskan di sana, ada kata ya seperti kata tadi misalnya ada kata tabur, kemudian istri, kemudian abba misalnya, dan kata-kata yang lain itu banyak, ada ratusan memang. Nah, sehingga muncul perdebatan dari mana asal usul kata ini. Ada satu yang mengatakan misalnya pendapat Imam Syafi'i bahwa semuanya bahasa Arab, karena sesuai dengan penjelasan Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan bilisan Arabiyyin mubin misalnya. Tapi satu lagi mengatakan bahwa ini memang bahasa non Arab, bahasa Arab tadi misalnya Aramaik, kemudian bahasa Nabati, kemudian bahasa Persia, ada bahasa Habasha ini Ethiopia di Afrika, dan bahasa Yunani misalnya Persia dan sebagainya. Bilfarisia, Persia maksudnya. Itu sudah dijelaskan. Jadi perdebatannya hanya berkutat pada persoalan itu. Ini menentukan kata ini dan berasal dari mana, bukan pada persoalan apakah ini diadopsi dari kitab suci lain, Yahudi misalnya dan sebagainya. Nah, karena itu akhirnya ada yang kemudian merumuskan mengambil jalan tengah bahwa ya betul awalnya ini adalah memang non Arab, akan tetapi kemudian karena sudah dipakai oleh orang-orang Arab akhirnya menjadi Arab. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini bukan Arab, ya betul. Kalau ada orang mengatakan ini bahasa Arab, ya betul. Kenapa? Karena faktanya ketika sudah dipakai oleh orang Arab, maka tersebar di lisan orang-orang Arab, dipakai oleh mereka dalam percakapan sehari-hari, sehingga Quran turun dengan menggunakan kata itu. Nah, sehingga otomatis kemudian menjadi hal yang biasa sudah misalnya hanya persoalan ada kata-kata yang mungkin mirip dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab suci agama yang lainnya. Nah, ini misalnya yang perlu diberikan catatan misalnya terhadap pemikiran Arthur Jeffrey ini. Kemudian begitu pula dengan adanya asumsi dugaan bahwa teks Al-Quran yang ada ini sekarang tidak sama persis dengan yang dulu diterima oleh Nabi, karena sudah mengalami perubahan. Kemudian ada titik, ada baris, kalau di bahasanya di sini ada tulisannya sudah berubah dan sebagainya. Maka sebenarnya perubahan-perubahan seperti ini tidak kemudian membuat bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita ini kemudian tidak otentik. Penambahan syakl, harokat, kemudian titik ini tujuannya adalah hanya untuk memberikan kemudahan bagi orang yang ada di generasi jauh setelah Al-Quran itu turun bisa membaca. Yang memang teks ketika yang ditulis oleh sahabat di hadapan Nabi tidak ada harokatnya. Mungkin bisa browsing di Google itu contoh teks Al-Quran gambar pertama, kedua yang sudah berhasil ditelusuri misalnya oleh banyak sejarawan, diantaranya Mustafa Al-Adham, itu ada manuskrip-manuskripnya. Mungkin kalian banyak lihat kaligrafi itu.
Itu kan nggak ada itu kata-kata misalnya fa, ba, misalnya kof, ba, lam. Ini kalau titiknya dibuang, ini bisa dibaca bermacam-macam. Bisa dibaca fil yang artinya gajah. Ini kan bentuk hurufnya kan sama. Bisa dibaca qoblah sebelum, bisa dibaca qobilah menerima, bisa dibaca qobalah mencium, bisa digambarkan ya, karena kita nggak bisa menulis di sini. Nah, tapi waktu itu kemudian ketika sudah diberi titik, bukan berarti kemudian seperti yang disampaikan atau disangkakan artinya begitu, sehingga orang memberikan ini titik yang sesuai dengan seleranya masing-masing. Orang yang ingin kemudian melarikan ini ke pemahaman mencium, ya sudah akhirnya diberi tulis qobalah. Kemudian orang yang ingin melahirkan ini ke makna gajah, ya sudah diberi titik. Ini contoh aja, misalnya di fa titik 1 kemudian titik 2 menjadi fil yang artinya gajah. Nah, kalau sebenarnya kan tidak sederhana itu, bahwa pemberian titik itu di samping untuk kemudahan juga sudah berdasarkan verifikasi bagaimana teks itu dibunyikan. Nah, ini yang luput dari perhatian orientalis, bahwa Quran itu tidak ditulis. Jadi Quran sampai kepada kita itu bukan semata-mata berdasarkan atau melalui transmisi tulisan, tapi justru diawali dengan transmisi lisan yang disampaikan. Jadi bagaimana misalnya di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad itu menerima wahyu dengan bacaan. Iqra itu suruh baca, bukan teksnya yang turun kemudian disuruh baca, tidak. Tapi berdasarkan transmisi talaqi. Jadi menyampaikan. Begitu pula dengan para sahabat. Dan para sahabat memang sudah sebagai orang Arab ini sudah sohor ya, orang Arab waktu itu memiliki daya hafal yang kuat, sehingga amat mustahil misalnya kemudian ada dugaan ketika misalnya mushaf ini dikodifikasi pada masa Abu Bakar atau pada masa Utsman ditulis ulang, ini ada yang luput, ada yang nggak masuk misalnya dan sebagainya. Ini otomatis akan terbantahkan dengan sendirinya, sebab itu bukan hanya teks yang tertulis, tapi teks yang dihafalkan. Makanya di antara sekian banyak nama Quran, Al-Quran, Al-Zikr, Al-Huda, kemudian At-Tanzil dan sebagainya, nama yang populer yang dipakai adalah Al-Quran. Ya, sebab sejatinya dia adalah sesuatu yang makruh, sesuai dengan makna Quran itu artinya qiraah, ayat makruh, bacaan. Bacaan berarti dia dibaca dan dihafalkan. Oke, itu yang ketiga misalnya. Nah, ini yang kemudian menarik dan yang di antara yang diberi catatan oleh Mas Muzayyin menurut saya, yaitu tentang surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang dalam yang Quran susunan kronologis kritisnya Arthur Jeffrey itu tidak dimasukkan 3 surat itu, surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas di halaman 126 misalnya. Itu ada catatan di sana, ada catatan bantahan misalnya, catatan dan sebagainya. Dalam surat Al-Fatihah misalnya ketika dikatakan oleh Arthur Jeffrey ini bahwa Fatihah itu bukan bagian dari Al-Quran. Fatihah itu merupakan doa yang dibaca Nabi. Jadi doa yang dibaca Nabi ya layaknya kita membaca kitab-kitab suci itu ada doa muqaddimah antaranya. Nah, ini mudah saja dipatahkan, sebab tidak mungkin para sahabat kemudian kalau memang ini bukan misalnya bagian dari Al-Quran kemudian lolos dari tim verifikasi yang dilakukan oleh Zaid ketika ditunjuk oleh Abu Bakar, itu satu. Terus yang kedua, kalau memang Fatihah ini tidak masuk dalam Al-Quran, ini mustahil. Kenapa? Karena Fatihah ini dibaca di dalam sholat. Setidaknya kita membaca para sahabat waktu itu ya, para sahabat membaca Fatihah ini sebanyak 17 kali kan gitu, dalam 17 rakaat. Dan mereka mendengar bacaan suratul Fatihah ini dari Nabi atau dari imam yang lain yang membadani Nabi, misalnya, ini paling tidak sebanyak 6 kali dalam sholat jahriyah itu yang dibacanya hari itu sholat maghrib, isya, subuh. Ini 6 kali setidaknya mereka mendengar bacaan Fatihah. Makanya akhirnya muncul hadis la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka perdebatannya bukan ada di bab Fatihahnya, tapi di basmalahnya. Kalau basmalah ya memang ada perdebatan di antara para ulama. Ada yang menganggap basmalah ini bagian dari Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, memasukkan dari ayat Al-Fatihah, ada yang tidak. Sehingga implikasinya akhirnya dalam konteks bermadhab ada yang ketika baca basmalah dipelankan kemudian atau tidak membaca, kemudian ada yang membaca dengan nyaring sebab basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, perdebatannya berputar dari itu, seputar itu. Sehingga kalau misalnya Fatihah kemudian dibuang, misalnya karena dianggap ini hanya muqaddimah, hanya doa yang dibaca Nabi,
tentu tidak akan logis, tidak akan rasional, tidak sesuai dengan fakta bagaimana para sahabat dulu membaca suratul Fatihah ini. Itu yang ketiga. Nah kemudian yang lain misalnya apalagi motif politik misalnya, ini kan juga yang penting. Barangkali seandainya misalnya ini kayaknya bau-baunya nanti akan besar juga begini. Ini kan biasanya pasti akan dicetak ulang terus misalnya kayak tajwid bahasa Inggris sudah berapa kali misalnya? 4 kali naik cetak. Ini barangkali perlu juga nanti misalnya motif politis dibalik kodifikasi Mus'haf Utsmani. Karena ini yang juga sering banyak dijadikan kajian oleh orientalis bahwa tindakan Utsman ketika hanya membatasi qiraah atau Al-Quran, bacaan Quran itu dengan dialek Quraisy ini penuh dengan motif politik. Nah, ini ada kepentingan politik tertentu. Nah ini seandainya misalnya nanti ada revisi barangkali ini akan menjadi lebih menarik ketika kemudian dihadirkan, sehingga nanti ya buku ini tidak hanya sekedar kemudian menyajikan ya, sebagai sebuah wawasan atau sebagai sebuah pemikiran, ya tentu ini sangat bagi mahasiswa yang menggeluti kajian Al-Quran misalnya ya, ini sangat memberikan kontribusi agar paling tidak baca buku ini itu masuk kita tahu begini loh pemikirannya orientalis itu, aspek ini loh yang dijadikan kajian oleh para orientalis itu misalnya. Nah, ini sebagai pembuka mungkin ini buku ini sangat berharga misalnya, sangat menarik sekali untuk dibaca. Tapi lebih jauh dari itu akan lebih sempurna kalau seandainya misalnya nanti dibuat poin-poin misalnya bantahannya misalnya terkait dengan tanggapan surat Fatihah tidak dimasukkan dalam bagian dari Quran oleh Jeffrey misalnya, alasannya apa? Kemudian setelah itu kemudian ada analisa, ada bantahannya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas misalnya, Al-Mau'idatain, 2 surah terakhir misalnya tidak dimasukkan, alasannya kenapa? Oh ada riwayat dari Ibnu Mas'ud tidak memasukkan, itu sudah dibantah tapi Imam Sayyidi di sini. Kemudian misalnya tentang adanya kosakata asing yang dianggap diadaptasi ya atau diadopsi oleh Nabi dari kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, ini kemudian bisa dianalisis, bisa diberikan bantahannya, sehingga nanti membaca itu bisa ada perbandingan. Jadi tidak hanya dia kemudian mengetahui aspek yang menjadi sasaran analisis kritik historis dari dua tokoh ini, tapi juga bisa mengetahui bagaimana komentar paling tidak kita sebagai cendekiawan sebagai seorang muslim misalnya. Bukan hanya sekedar untuk misalnya mengokohkan bahwa Quran itu misalnya pasti tidak mungkin berubah misalnya ya, pasti otentik, tapi biar ilmiah misalnya sehingga nanti kita ada data juga yang mendukung. Oke, saya kira ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Artinya mohon maaf, selanjutnya saya berikan pada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Abdullah Dardum. Untuk selanjutnya yakni pemaparan materi oleh pembanding kita yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad MA. Beliau merupakan alumni UKPK dari Situbondo. Untuk S1-nya beliau di STAN Jember, S2-nya di UGM Yogyakarta, dan S3-nya di UNIR Surabaya. Baik, langsung saja kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Nur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ta'ala laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumina al-qiyamah. Yang sangat saya hormati Bapak narasumber kita, penulis dan pembedah, yang satu sukanya menulis, yang satu sukanya membedah. Saya hanya membandingkan antara yang ditulis dan dibedah. Banding itu berarti orang yang at-tawasul, ya, yang di tengah-tengah. Namanya di tengah-tengah berarti pembanding harus berdialog dengan kedua narasumber tadi. Ya, kalau tidak ada dialog itu bukan pembanding namanya. Apa? Pengikut namanya. Saya bukan pengikut, tapi saya mencoba membandingkan. Baik, biar saya tidak terlalu kaku. Biasanya kalau saya silo seperti ini pengajian. Saya takut sama dengan pengajian, makanya saya akan memulai dengan tokoh-tokoh barat.
Kalau di pengajian saya tidak pernah mengeluarkan itu. Takut saya kalau pas hadis yang dikeluarkan pas pola. Ini bukan diskusi Mas ya. Karena ini sudah saya pakai sarung dan juga silo seperti ini. Takut terbawa. Nah, takut terbawa. Nah, baik, pertama saya ingin mengucapkan memberikan apresiasi kepada Mas Muzayyin yang menurut saya sangat produktif sekali. Beliau sudah menulis berapa buku, sudah banyak buku ya yang beliau tulis. Hadapan kita sekarang ini hasil tesisnya yang dirangkum ulang menjadi sebuah buku ini. Saya kira yang perlu kita contoh dari beliau adalah bagaimana semangat melakukan rekonstruksi. Hidup itu harus melakukan rekonstruksi, ya. Rekonstruksi pemikiran. Ini rekonstruksi pemikiran. Ya, walaupun ada banyak macam rekonstruksi, ya. Ada rekonstruksi penuh totalitas. Ya. Saya tidak mau mengatakan dekonstruksi karena kata dekonstruksi itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu tidak tepat, tidak cocok dengan kata membongkar itu tidak ada padanya. Ya. Tapi saya lebih menyebut rekonstruksi total. Ada yang rekonstruksi setengah total, ada yang rekonstruksi hanya pada dasar yang objek saya. Saya tidak tahu ini rekonstruksi yang mana. Cuman tapi ini mungkin kritik saya, nanti mungkin bisa dibenahi kalau mau jadi bestseller ya. Saya mulai kemarin saya baca buku itu yang tidak pernah tuntas, maksudnya tidak sempat tuntas baca ini karena ya mungkin banyak kesibukan. Saya baca, cuman saya lihat biasanya saya punya cara membaca untuk menemukan idea dari penulis dan gagasan penulis, kemudian apa sebenarnya tawaran penulis dalam buku ini. Saya tidak menemukan masih seperti Mas Dardung tadi katakan, belum menemukan secara spesifik tawaran penulis terhadap buku ini, kritik ini. Nah, harapan saya ada semacam dialog penulis dengan teks. Ini yang menurut saya penting untuk dilakukan. Karena ketika kita membaca berhadapan dengan teks, maka teks itu sudah lepas dari dunia pengarang dan teks itu berada dalam dunia teks. Ketika dunia teks, maka ada yang namanya pendahuluan ya. Kalau bahasanya Paul Ricoeur itu pendahuluan berarti kita mencoba untuk mengamankan teks. Karena teks itu asing, teks itu tidak kenal. Ya, tidak kenal. Ketika Mas Muzayyin membaca pemikirannya Jeffrey, kalau di sini Jeffrey, kalau di UKP Jeffrey. Ya, tinggal merubah saja ya, tinggal merubah namanya saja. Jadi kalau di buku ini tokoh orientalis ini Jeffrey, kalau oksidentalis itu Jeffrey. Nah, ya beda. Di UKBK mantap kalau Jeffrey ya. Cuman di depan bukan pakai Arthur, tidak tahu pakai apa di depan ya. Ya penting kan, memang harus punya buku juga ya. Jeffrey dan Jeffrey ya, mirip ya. Kalau Jeffrey orientalis itu orang Barat yang membaca, mempelajari Islam, guna mencari sisi kekurangan dari Islam. Tapi Hasan Hanafi mencoba melakukan kritik atau counter terhadap orientalis yang namanya oksidentalisme. Anda harus baca buku itu. Orientalisme Anda harus baca bukunya minimal Edward Said. Kalau oksidentalisme Anda baca bukunya Hasan Hanafi. Biar kita imbang membaca. Ya. Saya sejak di sini sudah baca, sudah orientalisme, oksidentalisme, sudah baca. Biar kita imbang. Kita membaca pemikirannya orientalis, tapi kita tidak tahu membaca pemikiran oksidentalis. Oksidentalis itu adalah orang Muslim mencoba belajar, memahami, melakukan kritik pembacaan terhadap teks Barat. Teks Barat. Cuma tujuannya bukan mencari kelemahan, tapi melakukan sebuah dialog, membangun satu pemikiran baru dengan aroma dan warna yang baru, menjadi ciri khas. Itu bedanya dengan orientalisme. Ini gagasan murni, gagasan Hasan Hanafi, oksidentalisme. Ya, gimana? Jadi
saran saya kepada teman-teman UKPK harus baca pemikiran tersebut, orientalisme dan occidentalisme. Jangan separuh-separuh baru memahaminya, ya, pemikiran itu. Baik, sebenarnya harus ada dialog. Ketika misalnya Mas Muzayyin membaca pemikiran atau teks atau bukunya Jeffrey ini, Nordic, apa bacanya? Nordic. Saya harus belajar penulis tajwid ya, nggak bisa tajwid, saya kira nggak bisa. Nordic. Nah, Nordic dan Jeffrey, misalnya ketika membaca, maka teks itu sebenarnya asing karena dia sudah lepas dari tangan Jeffrey. Karena dia asing, Mas Muzayyin mencoba masuk agar teks itu tidak asing. Dia ambil, dia apa namanya? Di panti suara, dia adopsi, dia pungut agar dia tidak asing. Kenapa? Dia masuk ke dalam dunia membaca. Ketika masuk dalam dunia membaca, berarti Mas Muzayyin punya hak untuk mengobok-obok itu, untuk merawat yang asing tadi, agar dia akrab. Inilah yang dinamakan dialog teks, interteks. Nah, oleh karena itu penting dialog. Nah, dialog ini ada sisi-sisi kritik. Mana yang kurang, mana yang belum ada di dalam teks tadi, nah dibenahi kemudian ditambah. Nah ini namanya dialog, cara membaca teks. Ya, itu catatan saya kepada penulisnya agar penjelasan kamu biar menjadi bestseller kalau lebih dari 2, kalau sudah lebih dari 5, 3 atau 5 bestseller. Ya, ya berarti karena lebih 3 bestseller. Nah, ya ini teman-teman sekalian yang saya cintai, itu yang pertama. Kemudian saya ingin mencoba melihat masuk ke pemikiran Nordic dan Jeffrey ini ya. Karena saya baru bacalah pemikiran itu, baca. Cuman sudah lama saya tinggalkan. Karena pemikiran ini sudah lama saya tinggalkan. Saya coba mau masuk lagi, disegarkan lagi. Nah, di dalam membaca teks, ini saya memberikan epistemologi ya, namanya pembandingan begini ya, biar tidak sama dengan yang keduanya, mendialogkan. Saya memberikan epistemologi cara membaca, bagaimana kita cara membaca teks apa. Kita harus melihat basic assumption, ya, asumsi dasar. Betul tidak pengucapannya ini karena ada pakai tajwid. Basic assumption, jadi basic assumption. Jadi atau asumsi dasar. Apa asumsi dasar dari Nordic dan Jeffrey ini asumsinya? Ternyata ketika saya baca, kalau dikoreksi nanti kalau apa namanya, karena beliau akan mendalami ini, saya tidak mendalami, cukup saya membaca pemikiran ini. Nah, misalnya salah satu asumsi dasar dari kedua ini melakukan kritik historis ini adalah mereka berdua ini menganggap, meyakini bahwa yang dia lihat secara historis adalah teks Bible, ya kan? Teks Bible. Nah, ingat keywordnya adalah teks. Kemudian dari cara membacanya teks, dia sambingkan, ya. Dia coba cari jalan untuk membaca dengan konteks yang berbeda, membaca Al-Quran. Yang Al-Quran bukan sebuah teks, ya, ini harus berbeda. Yang Al-Quran bukan sebuah teks, tetapi dia berdua ini menyamakan Al-Quran itu adalah sebuah teks. Apalagi ditambah beraneka ragam teks di dalam Al-Quran. Maksudnya qiraah. Nah, ini qiraah yang dimaksud, bukan teksnya, tapi qiraah. Dia kritik terhadap qiraah. Makanya banyak kan. Tapi ingat, di dalam Bible ada 30.000 varian juga. Nah, bukan hanya di Al-Quran. Kalau di Al-Quran yang terkenal qiraat sab'a, ada qiraat asyara ya, ada 10, 3 sampai ribuan, tidak ya. Kalau di Bible ada 30.000 varian. Coba di dalam Bible ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Saya sudah lupa. Saya masih kayak kalian itu, bacaan saya Injil Barnabas. Injil yang penuh itu perjanjian lama, perjanjian baru. Saya baca semua itu. Masih kayak ya. Sekarang saya setiap hari malam Al-Quran. Wah, ya, karena ada orang-orang yang Al-Quran ya kan, gengsi
walaupun banyak anak keroyokan baca ya kan, saya berdoa yang masuk ke panggilannya sudah jamaah ya teman-teman. Nah kita biasa harus digunakan ya kan sama. Nah inilah saudara-saudara sekalian teman-teman ya. Ya kiroah. Nah perbedaannya apa? Ketika sudah asumsi dasarnya dia meyakini bahwa Bible itu teks dan disamakan Al-Quran juga teks, akhirnya dia menyamakan Al-Quran dengan Bible. Disampaikan oleh Mas Darno, Al-Quran bukan hanya sekedar teks, tapi Al-Quran itu kiroah, bacaan juga. Ada proses apa? Ada proses yaitu lisan. Ya. Wacana ini sebenarnya kalau saya lihat ini masuk pada diskursus, ya. Kepada diskursus, diskurs. Diskurs itu adalah cara menyampaikan kenyataan. Cara menyampaikan kenyataan. Al-Quran bukan disampaikan secara teks, tapi secara lisan. Makanya ini pertanyaan yang dulu saya masih ya teman-teman berbulan di KPK ketika Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad, jawaban Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Jadi teman-teman KPK itu bukan menafsirkan, memaknai saya tidak bisa membaca. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya sifat fatona. Masa fatona cerdas tidak bisa membaca? Ummi itu apa? Ummi itu adalah feminin. Feminin itu keibuan. Nah, makanya Anda wanita itu dihormat, dijunjung tinggi ketika Rasulullah datang ke dunia. Dulunya kan tidak kan? Ya tidak, dikucilkan. Sementara Islam datang dimuliakan, feminin Rasulullah, keibuan yang muncul Rasulullah. Sehingga agama lebih feminin daripada maskulin. Anda mau makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Feminin. Kenapa tidak Bismillah Jabbar? Wah, maskulin itu ya, kuat. Wah, makanya feminin. Nah ini Rasulullah ummi, yang lebih kepada keibuan Rasulullah, feminin. Makanya teman-teman UKPK itu memaknai bukan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, tapi ma'ana biqari, apa yang harus saya baca. Logikanya, karena di situ tidak ada teks, tidak ada teks kan baru muncul ketika di zaman sahabat, ya di zaman sahabat ada di zaman Rasulullah, tapi di apa pelapa kurma di itu kan. Nah, tapi di zaman itu pada waktu itu belum ada teks. Coba logikanya. Jadi saya katakan kepada Anda, kepada moderator, silakan moderator baca. Bingung kan? Apa yang harus saya baca? Ketika saya menemukan ini, baca. Oh jelas, karena ada ada teks. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Alaq itu kata Iqra diulang berapa kali? 3 kali. Berarti kita mencari tidak cukup sekali. Nabi Muhammad bertanya, apa yang harus saya baca? Makanya Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ingat Muhammad, kau nyebut yang menciptakan ini, yang menciptakan apa? Alam. Di depannya ada realitas masyarakat Arab Badui pada waktu itu, Arab pada waktu itu, masyarakat Arab pada waktu itu dibaca oleh Nabi Muhammad. Proses pembacaan inilah yang melahirkan strategi. Namanya dakwah strategi, penyampaian. Ini begitu. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi perbedaannya, ketika ini berasumsi bahwa Bible adalah teks, maka asumsinya dia melakukan reading the text, membaca teks. Tapi ini kiroah. Kiroah bukan reading the text, tapi recitation from memory. Pembacaan dari memori apa yang disama. Nah, berarti tidak harus teks. Tetapi apa yang didengar oleh Nabi. Nah, kalau kita baca, saya punya buku untuk tahun 2021. Saya baru masuk 2021 di sini ya. Itu masuk tahun 2005 saya keluar sudah 2005, cuma nonton ya. 2005 keluar sudah. Nah, 2001 saya baca punya buku itu tafsir fenomenologi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu baru itu bagus menurut saya baca. Jadi ini kritik ya, kritik historis, kritik identity,
kritik identitas, kritik praktis dan sebagainya. Itu teori fenomenologi sebenarnya ya. Ini ada kesadaran fenomenologi ini sebenarnya paradigma besarnya kalau mau lari ke filsafat ini fenomenologi ya. Sehingga muncul kritik historis, kritik identitas, kritik praktis. Ya. Ada 3 macam kritik di sini. Nah yang menarik ketika Nabi Muhammad ya menerima bahasa wahyu ya dari Tuhan, kemudian dari Tuhan yang diyakini siapa penyampainya, malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi. Nabi menerimanya itu secara mimesis istilahnya Hasan Hanafi itu mimesis apa? Taken for granted. Apa yang disampaikan oleh Jibril masuk dalam memori Nabi Muhammad ya, ingatan Nabi Muhammad, rekaman Nabi Muhammad. Nah, masuk tanpa ada reduksi, tanpa ada pengurangan, tanpa ada pengurangan. Nah, ini penting. Nah, ketika misalnya di dalam wujud juga menjadi teks, maka teks itu bisa diteliti, fakta historisnya ada. Saya kurang sepakat ketika Al-Quran dilacak oleh kedua ini tidak menemukan fakta historis, tidak sepakat. Historis itu sejarah, ya kan? Sejarah itu ada simbol-simbol apa? Simbol-simbol yang bisa ditanam oleh akal. Misalnya kalau kita baca, mengkaji misalnya, ketemu fakta historisnya, ketemu misalnya dari sahabat ini meriwayatkan dari ini sampai kepada Rasulullah. Nah, cuma pertanyaannya adalah kita percaya tidak kepada Nabi. Ini persoalan kan? Nah, kalau tadi kecurigaannya jangan-jangan ini ditambah ini perkataan Muhammad. Nah, memang Nabi Muhammad yang menyampaikan, ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi tadi penyampaiannya secara mimesis. Nabi Muhammad hanya subjek pengata yang mengatakan itu Nabi Muhammad, bukan produk, bukan pencipta. Hanya membacakan, hanya menyampaikan itu Nabi. Ya, kalau istilahnya apa? Komunikator, hanya menyampaikan dia. Tetapi pesannya, meaningnya, maknanya, dan produknya dari produsennya. Kalau ibarat sales promo ya, dia hanya mempromokan ini loh ajaran kelembutan, ajaran Al-Quran, ajaran Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin misalnya ya. Khudil afwa misalnya, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan mengajak kepada memerintah kepada kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, berpaling kepada orang-orang yang bodoh dan sebagainya. Nah, ini loh ajarannya. Itu hanya menyampaikan. Beliau tidak mengolah, tapi hanya menyampaikan. Nah, kenapa ini tidak bisa dikatakan sebagai teks? Nah, dengan qiraah tadi, itu qiraah itu kan tadi. Jadi dia membacakan yang dari memori siapa? Memori Nabi. Makanya qiraatus sab'ah itu bukan karangan si pembuat itu, si Imam Sab'ah yang banyak kan ya, bukan itu. Mungkin dipahami sebagai qiraah itu yang bukan. Itu qiraah ada sanadnya, itu jelas dari imam ini dari itu sampai kepada Nabi, apa yang dikatakan diucapkan oleh Nabi begitu. Nah, berarti nyambung. Jadi kontinuitas sanad itu nyambung, ada kekuatan. Ini sudah historis. Itu fakta historis. Fakta historis itu banyak macam ya. Kita misalnya tahu tidak sejarah manusia. Ayo bagaimana kita membuktikan semuanya kita manusia. Tetapi ada fakta historisnya. Kita baca manusia dari ini. Itu sejarah. Namanya sejarah. Jadi saya kira di dalam Al-Quran juga ditemukan fakta-fakta historis. Dan Al-Quran ini isinya adalah sebagian dari sejarah. Makanya kalau dikatakan ini hampir mirip dengan Yahudi, bukan hampir mirip, bisa jadi mirip. Lah kok bisa jadi iya? Kan agama samawi, ya kan? Nah, agama wahyu ya, masuk agama
Injil, ya kan, Taurat, Zabur, ini ada di dalam kitab Taurat. Ya, ini kok mirip, Pak? Bukan jadi mirip, memang itu. Kenapa? Karena Al-Quran mencoba mendialogkan, menyampaikan sesuatu yang relevan untuk disampaikan, diakomodir. Nah, itu namanya dialog. Islam itu datang kan agama terakhir, berdialog dengan agama-agama yang tapi agama sama agama wahyu, bukan non wahyu. Kalau non wahyu apa? Buddhisme, terus itu non wahyu. 5 menit lagi, ya. Tapi tidak lebih ya. 5 menit lagi untuk diingatkan. Jadi artinya apa? Jadi ketika kita membaca teks, melakukan kritik, maka asumsi itu harus dibangun terlebih dahulu. Saya juga tidak langsung mengkritik salah ini pemikiran Jeffrey. Nah, karena asumsinya dia memang awalnya ini metode digunakan untuk membaca teks di kemudian digunakan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran berarti disamakan hanya sekedar teks, padahal Al-Quran tidak hanya sekedar teks. Teks itu dikarang, tapi Al-Quran bukan dikarang. Nah ini perbedaannya, ya, perbedaan. Ini persoalan credo, persoalan keyakinan, dan ini tidak bisa dipaksakan, tapi bisa didialogkan. Keyakinan itu bisa didialogkan. Saya kira itu beberapa catatan saya yang paling penting adalah ketika kita membaca sebuah teks, maka kita harus mampu menyelami makna teks dan mampu berdialog dengan teks dan mampu menghasilkan sebuah teks atau pemikiran yang khas dari teks yang kita kaji dan kita baca. Saya kira itu agar kita tidak larut ke dalam ideologi teks, ideologi pengarang. Kita punya ideologi harus bertarung di sini. Makanya pertarungan ideologi pengarang dengan pembaca akan melahirkan suatu pemikiran yang baru. Nah ini harus muncul di tubuh para KPK. Anda baca sekarang bukunya Mas Muzayyin, maka besok Anda harus melakukan terobosan, melakukan kritik terhadap buku. Apa bahasanya ahli? Nakat, kritik di atas kritik. Kritik di atas kritik. Ini bagus, ya. Silakan ini dilanjutkan, dikembangkan. Dan saya berharap ke depan ada pengkritik lagi, ya. Karena kalau tidak mengkritik, ya hanya berarti menyadur, ya. Kalau disadur tidak usah ditulis, cukup di copy pasti saja. Copy pasti, ya, pasti mengcopy. Bukan copy. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena pembanding ya memang membandingkan dari mana-mana. Artinya kalau tidak tersusun jangan disalahkan, karena membanding harus kemana-mana, ya, jalannya harus muter. Tapi paling tidak, saya kira itulah. Saya hanya datang sebagai penggembira saja, ya, menggembirakan teman-teman, walaupun suasana di luar sangat keruh, di situ Bondo sangat keruh. Saya datang sampai sini sudah dicek semuanya tadi sangat keruh, tapi demi adik-adik semua saya datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Kiai Haji Ahmad Nur MA. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada saudari maupun saudara yang ingin bertanya kepada ketiga pemateri kita yang telah hadir, monggo silahkan angkat tangan. Mungkin dari saudara ada yang ingin bertanya? Oke, baik, kepada saudara Jufri, silahkan. Mungkin solusinya juga sama seperti itu karena ada lagi. Saya ingin bertanya yang pertama
kepada penulis. Yang memang benar ketika membaca buku dari Mas Muzadzir, saya tidak menemukan hasil pemikiran di sana. Cuma mendeskripsikan beberapa. Kalau mendeskripsikan tidak hanya tokohnya yang dideskripsikan, bahkan istilah-istilah yang mungkin cukup asing bagi saya pribadi sebagai orang yang bukan bukan orang tafsir Quran dideskripsikan sampai ketika membaca footnote-nya itu saya lupa dengan bahasa selanjutnya kayak yang sudah dibahas di atas ketika membaca footnote, karena banyak beberapa pemikiran yang juga disampaikan dalam benak. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan terkait dengan beberapa kritik dan penyamaan beberapa tokoh bagaimana membaca Al-Quran yang muslim atau yang muslim. Saya ingin mendengar dari analisis dari penulis sendiri terkait Al-Quran ini. Menurut pandangan penulis ini, kalau dia walaupun sudah terdoktrin dalam diri kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, sejauh penulis memahami terkait dengan studi Al-Quran, ini Al-Qurannya apa? Al-Quran ini sebenarnya apa? Apakah teks-teks yang dikarang oleh manusia atau seperti apa? Agar menjadi berbeda Al-Quran dengan teks-teks yang mungkin ditulis oleh beberapa tokoh mungkin di Bible dan lain sebagainya. Dan mungkin perlu dibuktikan juga terkait dengan keaslian dari Al-Quran ini menurut penulis sendiri. Dibuktikan dengan apa? Karena sejauh saya juga membaca juga Al-Quran dan dari beberapa juga yang mungkin saya baca di tafsir tidak melepaskan bahasa asal dari Al-Quran. Kenapa kok tidak seperti kitab yang lain yang menulis beberapa kitab sucinya dengan bahasa yang ada di sekitarnya itu? Jadi mungkin perlu dibuktikan juga dengan hal itu. Itu untuk Mas Muzadzir. Jadi Al-Quran sebenarnya apa? Jadi itu. Yang kedua untuk Muzadzir, jika memang Al-Quran ini esensinya sebenarnya bukan teks tapi bagaimana membunyikannya sehingga ada syair dan sebagainya. Kalau saya pribadi ketika mempelajari Al-Quran itu mempelajari apa itu Al-Quran itu kalau dulu di SD mungkin di SMA mungkin Al-Quran itu adalah firman Tuhan, firman Allah yang dimulai dari Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Kan itu kalau itu ya kita percaya saja gitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan. Saya ketika tahu tentang beberapa hadis yang posisinya juga disebut dengan hadis qudsi. Nah, bagaimana nanti cara membedakan? Kalau memang Al-Quran ini firman Tuhan, kan sama-sama firman Tuhan bukannya kalau kita baca definisi-definisi yang ada di sana. Itu bagaimana kita membedakan antara keduanya? Yang memang yang kembali kepada pertanyaan pertama juga asliannya. Terus untuk Mas Madnun, kalau memang Al-Quran itu tidak teks dan juga ada qiraatnya, kan tadi dijelaskan bahwa teks itu asing bagi kita harus masuk pada teks itu dan bagaimana juga kita mengkritik, menganalisis teks yang sudah ada itu. Kalau memang bukan teks dan itu adalah disebut tadi sebagai qiraat, bagaimana kita itu masuk pada qiraat yang ada di Al-Quran itu? Kalau saya pernah mendengar dari Prof. Quraisy Shihab itu mengatakan bahwa ketika Anda membaca Al-Quran, bayangkan bahwa Al-Quran itu turun kepada dirimu sendiri. Itu pernah disampaikan oleh beliau dan di beberapa forum yang Indonesia. Jadi bagaimana membaca Al-Quran yang tidak hanya yang mungkin terus dan yang disebutkan itu. Jadi harus ada analisis dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaan
Semoga dijawab. Saya sangat terima kasih masukan dari terkait dengan respon atau ada sesuatu yang miss dalam buku ini. Ya, tentu ya, sangat respon itu sangat tinggi sekali karena ada juga orang yang mengejar saya setelah membaca buku ini. Posisi Anda itu sebenarnya pro atau kontra? Ya, gitu ya. Seandainya saya menulis tanggapan atau kritik, ya, sehingga ada dialog dalam chat ini, mungkin nggak ada seminar-seminar seperti ini ya. Artinya apa? Artinya sudah fix, nggak perlu didiskusikan, gitu ya. Nah, menjadi menarik kemudian dengan sudut pandang yang lain ketika ada dialog kritik di dalamnya. Ya, sebenarnya bisa ya, teman-teman. Ada juga kalangan oksidentalis seperti ya tadi namanya Mas Ahmad Nur, ada Hasan Hanafi, termasuk juga ada yang disampaikan oleh Bapak Dargus, Sobur Sahir, ya, ada juga Imam Asyuti, ada juga Mustafa Nahdi yang sangat kokoh mengkritik pemikiran orientalis terkait dengan Al-Quran maupun hadis. Nah, itu saya kira juga sangat penting, gitu ya. Jadi dia memperjelas posisi kita. Posisi kita ini sebenarnya apa pro atau kontra. Gitu. Nah ini bagi saya masukan yang sangat bagus. Dan perlu saya refleksi lagi, gitu ya, untuk memasukkan pemikiran-pemikiran oksidentalis ini menanggapi, mengkritisi pemikiran-pemikiran orang barat. Nah, sebelum saya masuk kepada pertanyaan tadi, jadi kita harus memperjelas posisi antara outsider dan insider, ya, terkait dengan true believer. Nah, bagi kalangan outsider, orientalis, sarjana-sarjana barat, ada yang mengatakan ada sebuah penelitian bahwa sikap mereka terhadap Islam, terhadap Islam yang mengkritik Al-Quran maupun hadis, ya, itu terkait dengan dilatar-belakangi dengan adanya sikap prejudice atau sikap perang salib, ya, perang salib, sehingga memunculkan kemudian anti terhadap Islam. Ada yang mengatakan bahwa bukan Islam by sword, but by word. Jadi kita datang kepada Islam itu bukan dengan pedang, tetapi dengan kata-kata. Kenapa? Karena kalau datang dengan pedang kita sudah kalah, dan kita harus mengatur strategi yang lain. Dengan apa? Dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Nah, tentu teman-teman bisa menginterpretasikan dengan kata-kata itu dengan apa? Sekarang kita sudah terkenal disuguhi dengan berbagai macam yang kemudian menjangkalkan keimanan pemuda-pemuda miskin. Nah, ada juga penelitian yang lain yang mengatakan bahwa sikap kritis orang Barat, sarjana Barat terhadap Islam itu bukan karena orang sana, ya, tetapi karena sikap kritis mereka yang sudah terbangun lama terhadap kitab suci mereka. Apa? Terhadap kitab suci Bible yang menurut mereka bermasalah. Yang namanya kitab suci, ya, yang namanya kitab suci yang tidak terlepas dari historisitas konteks saat itu, ya, tentu juga bermasalah. Maka kemudian mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran sebagai teks itu juga bermasalah dan juga dikritisi. Nah ini ya, jadi tergantung dari kita mau melakukan sudut pandang yang pertama atau sudut pandang yang kedua. Nah, itu. Setelah saya masuk pada pembahasan ini, jadi cukup jelas ya posisinya. Nah, jadi ada outsider, ada insider. Nah, terkait dengan pemahaman bahwa Al-Quran tadi, bagaimana posisi penulis terkait dengan Al-Quran ini? Sebagai true believer, saya bukan posisi sebagai seorang sejarawan sekuler yang mendesakralisasi Al-Quran, ya. Karena kalau teman-teman mengkaji tentang pendekatan metode
sebagai sudut pandang dari sudut pandang Islam. Misalnya ada sekarang yang pro kontra terhadap penerapan hermeneutik. Ada kalangan Istek ISIS, itu ada yang Husaini, ada Khalifah misalkan yang mereka atau kontra terhadap hermeneutik intermediate. Ada juga yang pro, misalnya apa, mazhab Jogja, mazhab Jogja yang pro terhadap posisinya menurut mereka yang bahwa teks ini akan didudukkan setara dengan teks-teks yang lain, sehingga dari teks yang sacred teks yang suci menjadi profan teks, menjadi sesuatu yang profan. Tetapi bagi yang pro, kita tetap kemudian menganggap bahwa Al-Quran adalah teks suci. Ya, walaupun kita juga menggunakan mengaplikasikan hermeneutik, maka kemudian dirubahlah biar kesannya tidak hermeneutik itu produk barat, maka digunakan tafsir Al-Maqdisi yang ditulis oleh Profesor Abdul Mustaqim. Sebenarnya esensi substansinya adalah sama, ya. Tetap tidak menunjukkan teks, tapi elemen-elemen hermeneutik di situ bermain. Ya. Jadi ada tiga horizon, ada horizon author, ada reader, ada teks. Bagaimana itu kemudian berdialog sehingga menghasilkan sebuah produk teks, memproduksi teks. Kalau katanya Farid Abdul Qadir mengatakan bahwa harus ada negosiasi antara Tuhan, ya, antara reader, autor dengan teks ini. Kenapa? Sehingga tidak jadi yang namanya close teks. Kalau teks sudah tertutup, tidak terbuka interpretasi yang lain, maka sudah fit. Nggak ada dinamisasi teks di situ. Maka saya tetap berkeyakinan sebagai true believer, posisi saya sebagai true believer meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Ya, tetap meyakini. Nah ini saya bergerak posisi saya, bukan sebagai historian sekuler. Ya, kalau historian sekuler, maka kita meragukan. Terus apa tadi? Nah itulah perbedaan antara Al-Quran dengan teks itu. Ya, Nabi Musa, ya, punya pengikutnya ini menyebar ke tempat-tempat, ke daerah-daerah masing-masing. Lalu mereka melakukan terjemahan, melakukan interpretasi terhadap sebuah kata yang mereka tidak pahami dengan bahasa mereka. Lalu dari pengikut ini menyebar lagi punya pengikut, menyebar lagi punya murid. Dari murid ini mereka melakukan interpretasi sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan konteks historis mereka. Nah itulah kenapa kemudian dikatakan ada sekitar 5.000 redaksi teks yang berbeda, yaitu ya ada interpretasi sesuai dengan konteks masing-masing, ya, diterjemahkan, dibahasakan ulang dengan bahasa yang lain. Al-Quran sama. Kalau seandainya Al-Quran ini kasusnya sama seperti teks yang ada dalam Bible, diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, dilegalisasikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, ya, dan berbagai macam bahasa, maka kasusnya akan sama dengan Bible. Gitu. Al-Quran tetap maupun ada di Amerika, di beberapa negara yang lain itu sama, ya, urutan-urutannya sama. Nah itu. Maka kalau kita melihat dalam konteks reverse kepada ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang akan menjaganya, ya, itu bukan dalam konteks di Lauhul Mahfuz, tetapi dalam konteks historis juga. Ya, bagaimana Al-Quran sampai sekarang ini. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran itu jangan usah kaget, biasa-biasa saja. Al-Qurannya sama, ya, bukan pada ininya, tetapi sudah dijaga. Nah ini terkait dengan tadi, ya, kalau saya melakukan kritik sebenarnya, jadi para ulama itu sudah melakukan kritik, ya. Jadi jika ada orientalis kemudian mengatakan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan, lalu bagaimana dengan surat Abbas SAW? Jika mereka mengatakan Al-Quran adalah firman Muhammad, seperti yang dikatakan oleh Tablanondek dalam bukunya, apa? Dia mengatakan bahwa Al-Quran kata-kata Muhammad, bukan firman Tuhan. Sebenarnya bisa dipatahkan. Ulama-ulama dahulu mengajukan sebuah tesis yang mengatakan bagaimana kalau mau fair gitu, coba lihat kepada ayat Abbas SAW. Ya. Masa orang menulis karya lalu mengkritik karya sendiri, kan lebih menguntungkan.
ketika kemudian mengumpulkan karyanya. Nah ini yang tidak dilihat sama orientalis itu, sarjana-sarjana barat. Ada ayat-ayat yang mengkritiki Nabi Muhammad. Karena secara logika lebih menguntungkan kalau kemudian saya tidak melakukan kritik. Ya, saya kira itu ya dari saya. Baik, terima kasih. Jadi jawabannya sebagai true believer, menurut Mas Muzai sendiri Al-Quran adalah firman Tuhan seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk pertanyaan kedua kepada Bapak Abdullah Gardung terkait cara membedakan antara keduanya, misal dengan hadis qudsi gitu. Monggo jawabannya Pak. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin memulai dari faktor tadi ya, bahwa maksudnya Al-Quran itu tidak hanya sekedar teks, ya, tapi Quran itu adalah bunyi, ya, suara. Jadi bukan berarti kemudian kita menafikan teks atau tidak mensyaklarkan teks Al-Quran itu. Makanya akhirnya ketika muncul pengertian definisi Al-Quran misalnya, seperti yang ada di buku-buku paket waktu kalian dulu sekolah, itu sudah jelas didefinisikan dengan Al-Quran wa kitabullah al-munazzal ala min anbiya wal mursalin bi wasitatil Jibril alaihi salam al-maktub fil mashahif yang tertulis di dalam mushaf maupun ilaina tawatur yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Al-maktub bi suratil Fatihah di awal surat Fatihah, al-muftatahu bi suratil Nas dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini dari aspek segi tulisan. Sehingga teorinya itu adalah bukan bunyi atau suara itu yang tunduk kepada teks Al-Quran itu, tapi teks itu yang menyesuaikan dengan suara. Jadi karena pertama transmisinya ini dua ini memang. Jadi pertama itu memang transmisi secara lisan, secara talaki, Rasulullah mendengar dari malaikat Jibril, bahkan Rasulullah juga melakukan pembacaan setiap tahun, apa istilahnya kalau teman-teman yang Al-Quran setoran ya, atau apa nakrir kerajaan gitu ya. Kemudian begitu pula para sahabat Rasulullah membacakan kepada para sahabat. Nah kemudian fungsi teks, fungsi tulisan itu di mana? Untuk menguatkan hafalan yang ada di dalam memori para sahabat. Nah dan proses penulisan teks ini sudah terjadi sejak masa Nabi, sehingga tidak benar ketika misalnya orang-orang orientalis menganggap bahwa Quran sekarang ini ada kemungkinan besar penambahan penerangan atau mungkin ada yang disusupi dan sebagainya, sebab Al-Quran tidak ditulis pada masa Nabi. Kata mereka, sebab Quran itu dibukukan atau ditulis pada Abu Bakar, pada masa Abu Bakar atau mungkin pada masa Utsman, dikompilasi dengan menggunakan standarisasi dialek Utsmani Quraisy, dialek Quraisy sehingga akhirnya disebut dengan Musa Utsmani. Nah ini tidak bisa diterima sebab faktanya memang Al-Quran ditulis waktu itu meskipun dengan tempat yang sederhana, di bawah kurma, di daun, di kulit binatang dan seperti itu. Bahkan fakta sejarah menunjukkan bagaimana kehati-hatian Zaid ketika dia membukukan Al-Quran itu. Jadi misalnya ketika dia membukukan Al-Quran, ingin menulis misalnya ya, membukukan Al-Quran itu, nah dia pijakannya dua, hafalan dan kitabah, catatan. Maka dalam satu riwayat itu dikatakan Zaid belum mencatat, belum memasukkan. Anggaplah misalnya ini bait benar lalu mau dimasukkan semuanya, mau dijadikan satu, dikodifikasi kan gitu ya, jadi Quran dan masa Abu Bakar. Ini tidak memasukkan surah, belum memasukkan, kan tidak, masih belum memasukkan akhir surat At-Taubah. Maka terjawab Rasulullah bin Mas'ud dan seterusnya, karena masih belum menemukan catatan. Tapi mereka semua hafal, termasuk Zaid sudah hafal bahwa ayat itu Quran, bahwa ayat itu mereka dengar dengan hati. Ini bentuk kehati-hatian. Jadi ini fakta historis kita masalah tadi yang nggak bisa dilepaskan misalnya. Nah ternyata ketemu di mana? Ketemu di sahabat yang bernama Abu Huzaimah al-Ansari. Baru akhirnya kemudian itu pun catatan yang kemudian diserahkan kepada Zaid yang dihimpun oleh tim Zaid ini harus disaksikan oleh dua orang saksi yang benar-benar melihat bahwa catatan itu ditulis di sana. Sehingga nggak bisa kemudian misalnya saya datang kepada Zaid, ini catatan saya, ini Quran saya, surat ini ayat sekian yang saya catat dulu. Ini nggak bisa langsung, oh ya makasih, tidak. Tapi harus menunjukkan mana bukti dua orang bahwa saya, bahwa kami benar-benar nyatet ini tidak apa. Nah ini satu bentuk bukti kehati-hatian Zaid dan timnya ketika mereka melakukan kodifikasi atas instruksi yang ada. Nah kemudian ada pun ketika misalnya nanti ada perubahan titik, ada tambahan, ini kan merupakan perkembangan zaman.
Ini satu hal yang niscaya. Apalagi kemudian sanggahannya di halaman 117 Ustaz ya, dari Arthur Jeffrey ini dia mengatakan bahwa yang ditulis sekarang itu sudah bukan pakai fotokopi yang ada sekarang. Padahal dulu itu pakai fotokopi. Nah ini kan tidak mengurangi orisinilitas Al-Quran. Sebagaimana misalnya Mas Muzayyin mengirimkan naskah ke percetakan untuk diterbitkan pakai Times New Roman, kemudian oleh penerbitnya disesuaikan dengan gaya font yang biasa dipakai oleh penerbit itu. Misalnya pakai Garamond, Calibri, Cambria dan sebagainya. Perubahan font itu kan hanya tidak akan mempengaruhi, tidak akan berpengaruh pada perubahan teks, pada keaslian keautentikan teks. Sebab itu bisa diverifikasi ya, dengan hafalan, orang-orang yang hafal. Jadi itu ya. Jadi orang orientalis biasanya mereka cenderung kemudian keliru di dalam menundukkan bacaan itu atau membawa bacaan itu di bawah teks ini. Nah, mestinya teks itu yang mengikuti bacaan, teksnya yang mengikuti bacaan, mengikuti lisan. Nah, sehingga ketika ada salah tulis misalnya, itu bisa saja terjadi dan pernah terjadi misalnya banyak temuan kita lihat di medsos. Ini yang harokatnya ini gimana? Kenapa ini bisa ternyata salah tulis dan sebagainya. Kenapa kok bisa ketemu dia? Karena bacaan ada di hafal. Nah, terus sekarang gimana kita untuk membedakan antara Al-Quran dan teks yang lain? Nah, dari segi apanya? Dari segi gaya bahasanya, dari segi uslubnya. Al-Quran misalnya, meskipun sama-sama tadi disampaikan Nabi Muhammad yang menyampaikan, nah, tapi beda gaya bahasanya dengan hadis kursi dan hadis. Ini bisa dibedakan. Bahkan jauh kita ya, yang bukan orang Arab asli, ini pasti bisa membedakan. Nah, makanya Presihat itu di salah satu bukunya yang judulnya Mukjizat Al-Quran. Nah, itu dia membagi ada 3 aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama dari segi keindahan bahasanya, gaya bahasanya. Kemudian yang kedua dari segi hal-hal yang gaib, di mana Al-Quran memberitakan hal yang gaib yang terjadi ratusan tahun yang lalu, termasuk kejadian-kejadian yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Kemudian yang ketiga dari aspek kebenaran saintifik, kebenaran ilmiah. Ini yang ditawarkan oleh Presihat. Nah, ketika Presihat mencontohkan di buku itu bisa dibaca, judulnya Mukjizat Al-Quran, agak ugal. Nah, ini Presihat membandingkan antara teks Al-Quran dengan teks hadis. Ini sama-sama disampaikan Nabi. Tidak mungkin satu orang kemudian ketika dia menulis, kata Mas Zaid tadi menulis, ini kemudian dia mempunyai gaya bahasa yang sama, yang berbeda. Tidak mungkin dia punya gaya bahasa yang berbeda. Atau mungkin saya membuat gaya bahasa ini tak bilang, tak klaim nanti ini dari Quran, ini dari Allah. Kemudian ini dari saya. Di sana itu tidak mungkin bisa seperti itu. Kalaupun ada perubahan, misalnya kita menulis ulang, misalnya sampai akhirnya kemudian kita pengalaman menulis, itu karakternya itu pasti terbaca. Sehingga tidak mungkin satu orang kemudian menulis dengan 2 gaya bahasa yang berbeda. Nah, kemudian saya membandingkan ada contoh ayat dan hadis yang membahas tema yang sama. Kita ambil contoh misalnya tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di hadis, ayat hadis bunyinya gimana? Ya, di antaranya misalnya yang populer, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa'ilam tastati' bi lisanihi, fa'ilam tastati' bi qalbihi, iman dan seterusnya. Hadis. Tapi kalau dalam Al-Quran beda gaya. Untuk khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini bagi orang yang tingkatannya masih seperti kita yang daun Arabnya, daun sastranya yang mungkin tidak kuat, ini sudah bisa membedakan. Apalagi orang-orang yang memang dia memang sudah menguasai, misalnya sudah memahami misalnya keindahan usul gaya bahasa Al-Quran. Karena itu dalam kajian Al-Quran itu ada kajian tentang balaghah Al-Quran itu. Sehingga pasti beda antara teks Al-Quran itu dengan teks hadis. Yang terakhir tentang tadi itu yang Mas Zaid tadi juga ya, yang konteks surat Abasah tadi misalnya. Nah, contoh yang lain misalnya yang bisa digunakan untuk menguatkan itu adalah adanya beberapa pertanyaan kepada Nabi yang kemudian Nabi tidak langsung menjawab. Nah, secara psikologis misalnya ini merupakan tantangan, pertaruhan. Kalau memang misalnya Al-Quran itu buatan Nabi, karangan Nabi, maka ketika Nabi ditanya kemudian tidak beri jawaban, ini kan runtuh pasti banyak bawahnya kan gitu ya. Tapi ternyata Nabi tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Karena Nabi tidak tahu. Sehingga menunggu instruksi tentang petunjuk
wahyu ini terjadi beberapa ayat. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran ini ya benar-benar bukan karya Nabi atau bukan karangan, bukan tulisan Nabi, tapi benar-benar ilmu adalah wahyu yuha, yang wahyu yang diwahyukan yang disampaikan kepada. Oke, saya kira ini tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir, yaitu kepada Bapak Kiai Janat Nur, bahwa Al-Quran it's not only about text but qiraah. Lalu bagaimana cara kita masuk ke dalam qiraah tersebut? Monggo Mas Angga. Baik. Yang paling penting dalam kita memahami Al-Quran selain bacaan dan sebagainya, ingat bahwa Al-Quran adalah pesan. Kalau tadi teks, qiraah, dibalik teks dan qiraah, yang ini Al-Quran itu juga teks. Kenapa? Karena ketika kita sekarang, jadi kan teks Al-Quran, kita baca teks Al-Quran. Makanya kalau kita mau sedikit lihat bahwa pertama itu adalah wahyu. Kalau dilihat misalnya di kamus, lisan Arab misalnya, wahyu itu adalah komunikasi antara dua entitas yang bersifat privasi. Itu namanya wahyu. Jadi yang sebenarnya tahu konteks pembicaraan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad. Itu wahyu. Ini masuk wilayah sakralitas itu wahyu. Nah kemudian ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad, ini sudah menjadi Quran karena sudah kira disampaikan lagi, dibacakan lagi, disampaikan lagi. Ini Quran sudah. Ketika sudah difiksasikan ke dalam bentuk tulis, maka itu menjadi mushaf atau teks Al-Quran. Ini tahapan-tahapannya. Tetapi berbeda antara teks dengan kitab-kitab suci yang lain. Kalau di kitab suci yang lain mungkin ada reduksi, ada penambahan. Kenapa? Karena ada perjanjian lama, perjanjian baru. Itu kan berarti ada reduksi, ada revisi, ada review, sehingga ada perjanjian baru. Kalau tidak ada review, ngapain ada perjanjian baru? Ya cukup yang lama saja. Tapi kalau Quran kan tidak ada Al-Quran lama, Al-Quran baru. Ada juga yang lama tapi sudah dimakan rayap. Nah, artinya masanya tidak pernah dibuka. Nah, makanya tadi Mas Buya saya mengatakan, jadi kalau ada orang bakar Al-Quran, jangan kaget. Karena kita dulu orang-orang tua kita salafus saleh menerapkan itu. Mana lebih ekstrim? Saya masih kecil ya, sisa-sisa Al-Quran dibakar, diminum sama saya. Kan lebih ekstrim daripada sekarang. Kebal itu bisa kebal. Iya. Dulu iya. Sisa-sisa daripada diinjak-injak, ya kan, dibakar hasilnya diminum. Kalau sekarang kan orang nggak mau minum, ya itu saya mau minum. Nah itu lebih ekstrim lagi. Ya arang itu dimakan. Ya orang-orang kita itu memang di luar akal, tapi memang nyata. Oh iya. Gimana ada coba ini? Saya nyata. Tahu apa kalau bahasa Madura meloran, kalau bahasa Indonesia apa? Anunya ada besi yang kecil-kecil itu, yang kecil-kecil, ya itu dimakan 21. Coba, tidak ada masalah. Coba ayo kalau ingin tahu yang lain, misalnya di luar Islam ini, di luar Al-Sunnah wal Jamaah, tidak bisa. Bayangkan kita, kesempatan saya ini 21, tidak ada masalah. Nah, ya inilah ada kekuatan ya, di sini. Al-Quran seperti itu, ada kekuatan di sini. Kalau tadi dikatakan misalnya, bagaimana caranya kita mampu untuk menerjemahkan Al-Quran itu, bukan hanya sekedar membaca dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya kita harus menghilangkan pesan di dalam Al-Quran. Makanya tujuan Al-Quran apa? Hudan linnas, ya kan? Hudan linnas. Hudan itu kan petunjuk. Petunjuk itu adalah apa? Barometer itu adalah apa? Untuk dilaksanakan, untuk diwujudkan. Ada pesan berarti untuk diterapkan. Makanya yang paling penting bagaimana kita berdialog dengan Al-Quran sehingga kita menemukan pesan dan mengimplementasikan pesan Al-Quran ini mana? Misalnya banyak macam. Misalnya
cara bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran dalam konteks sekarang. Misalnya Abu Hurairah yang sering meriwayatkan hadis, suatu ketika beliau iktikaf ya, iktikaf di apa namanya, di masjid ya. Orang iktikaf itu kan sakral sebenarnya, tidak boleh diganggu itu orang iktikaf itu karena dia dengan Allah gitu. Nah, suatu ketika pas asik beriktikaf ada orang yang datang ya, ada orang yang datang terpaksa dia menemui Abu Hurairah. Assalamualaikum, ucapan Waalaikumsalam, mohon maaf ya Syekh, kalau sekarang mohon maaf Tuhan, saya mengganggu, cuma saya terpaksa. Ada apa? Saya minta tolong kepada jenengan, saya mendesak, saya punya hutang di Sifulan. Terus saya tidak mau membayar, jatah tempohnya besok ini akhirnya. Terus akhir waktunya, terus saya lihat jenengan yang disegani oleh orang itu. Terus maksudnya apa? Tolonglah lobikan. Nah, disuruh lobby ada agar apa? Tambahan waktu saya pasti bayar. Oh ya, langsung si Abu Hurairah padahal asik iktikaf, ayo antar saya ke rumah itu. Ketika Abu Hurairah keluar dari masjid, kemudian mau pakai sandal, belumnya naklanya sandalnya, kemudian apa? Tanya iseng si laki tadi. Wahai Tuhan, Tuhan nggak lupa apa? Kalau sedang iktikaf? Oh enggak, loh. Apakah Tuhan nggak terganggu dan merasa rugi kan pahalanya iktikaf lebih besar kok menolong saya? Nah, saya ingat kepada sabda Rasul, man masya li akhihi wa ballagha fiha. Saya barang siapa yang berjalan untuk membantu saudaranya dan terpenuhi itu, karena khairan lahu, maka perbuatan yang seperti itu lebih baik min iktikafin isyri, dari iktikaf 10 tahun. Makanya Abu Hurairah cepat-cepat. Nah, ini kan jawaban menerjemahkan milik Al-Quran ya. Dengan apa milik manusia? Karena Al-Quran itu manusia, dia menolong terhadap manusia. Jadi nilai-nilai kemanusiaan hadir dalam dirinya, kepekaan. Ini yang dikatakan ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan, kepekaan, empati. Kalau bahasa teman-teman KPK itu empati. Apa yang dirasakan oleh orang lain dirasakan oleh dirinya. Ini namanya empati, al-ihsan. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kata al-ihsan disebutkan sebanyak 2 kali, kata ahsan disebutkan sebanyak 56 kali. Katanya sama, artinya sama-sama baik. Salah satunya adalah hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Di surat apa itu? Surat Ar-Rahman ya. Terus apa namanya? Surat Ar-Rahman. Nah, kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Nah, inilah rumus sebenarnya. Jadi kita kalau menerjemahkan Al-Quran, yaitu pesannya. Kalau Al-Quran berpesan kita harus baik, ya pesan harus baik. Dakwahnya juga mengajak harus baik. Tidak kepada sesuatu yang bersifat radikal, ekstrim, kekerasan dan sebagainya. Jadi orang-orang yang melakukan bom bunuh diri ini saya kira juga tidak menerjemahkan Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran dia tidak mengajarkan seperti itu. Malah Al-Quran mengatakan wa'mur bil urfi. Jadi mengajak dengan cara yang baik. Apakah baik membunuh masyarakat banyak? Tidak, saya kira. Nah, ini yang penting untuk diterjemahkan oleh teman-teman dalam konteks saat ini. Jadi sekarang ajarnya seperti ini. Kemarin saya ngisi webinar yang lagi mengarahkan webinar mainnya nar semuanya, web semuanya. Moderasi agama yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Diktis, Direktorat Perguruan Tinggi di Jakarta. Saya jadi pembicaranya dari sana satu tentang moderasi agama. Ini pentingnya di mahasiswa juga ya, karena banyak sekarang aliran seperti itu masuk di situ. Jangan salah, Hizbut Tahrir Indonesia yang sekarang sudah dia dibubarkan itu di mana tuh? Di IPB Bogor, di institut loh, bukan di kalangan non akademik. Loh. Coba dia seukur bisa sampai punya masa 15.000, 10.000 masa yang baru. Nah, ini tumbuhnya di dunia akademik. Nah, sasaran empuk Anda itu. Sasaran. Makanya Anda harus
kembali pada pesan dari surat Al-Quran, kemaslahatan kita. Ini penting kalau sekarang sudah maraknya dekati dengan ekstremisme, radikalisme dan sebagainya. Ya, bom bunuh diri. Makanya wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, ada ulama ini menafsirkan yang dimaksud wa'arid anil jahilin. Jahil ini bukan orang yang bodoh, tapi jahilin itu adalah apa? Perbuatan kaum jahiliyah. Apa salah satu perbuatan kaum jahiliyah? Itu adalah mengintimidasi, membuat kekacauan, mengadu domba, saling membuat menebarkan keresahan dan kekerasan. Makanya berpaling dari itu. Ciptakan kedamaian. Itu pesan Al-Quran sebenarnya. Pesan. Makanya tadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau kita ingin menjadi is the best human being, manusia yang terbaik ya, misalnya ya, terbaik, maka ta'muruna bil ma'ruf tadi dengan cara yang ma'ruf. Maka amruhu ma'rufan falyakul bil ma'ruf. Kata Sayyidina Umar, itu ma'ruf sudah datang. Tapi beliau mengatakan maka amruhu bil ma'ruf, maka amruhu ma'rufan falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah mengajak dengan cara yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tradisi seperti ini terus berlanjut di UKPK, dan bukan hanya di warga UKPK aktif, tapi setelah Anda pulang tradisi pengembangan keilmuan, dialog, kritik dengan santun, dengan ahsan dari wajahil billati yang ahsan. Boleh Anda berdebat mujadalah, boleh, tapi dengan ahsan. Tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh ya. Tadi kan tidak menjatuhkan tidak ya, tapi saling melempar telur dan semangka ya, karena di depan ada semangka dan telur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman KPK, kepada sahabat-sahabat tadi, teman-teman saya, Darul dan Sebelum saya, mudah-mudahan beliau tetap berkarya terus. Saya kira itu untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang telah hadir. Untuk selanjutnya yakni penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia yang Milatu KPK ke-23, yaitu Pak Mas Afan Ridho. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Untuk cenderamata yang pertama yaitu kepada Mas Muzaid Ahum selaku penulis buku kritik historis atas Al-Quran. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata kepada Pak Abdullah Dardur selaku pembedah kita pada hari ini. Monggo kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, disampaikan terima kasih. Boleh minta tanda tangannya. Selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata kepada Mas Ahmad Nur selaku pembanding kita pada hari ini.
Baik, terima kasih banyak untuk seluruh hadir. Alhamdulillah acara dengan cara telah kita lalu bersama. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit pesan dari pemateri kita, yaitu silahkan kita menyeimbangkan bahan-bahan bacaan kita. Jangan lupa kita ini adalah unit kegiatan pengembangan keilmuan. Jangan pernah lepas dari buku. Closing statement dari saya itu mengutip Kitab Baca Indonesia itu Najwa Shihab. Kita hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta. Maka cari buku itu dan mari jatuh cinta. Saya